Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang terdiri dari 1. Nurani Dewi NIM 1911082, 2. Tasya Sapitri NIM 1911155, 3. M. Riki Aryadinata dengan NIM 1911094, yang keempat ialah M. Windu Saputra dengan NIM 19013, kelas 6A reguler sore dari STIA Satya Negara Kota Palembang. Di sini kami ingin menyampaikan materi kami tentang bisnis plan dari mata kuliah kewirausahaan, di mana dosen pengajarnya adalah Ibu Romiel SEMSI. Baiklah, di sini kami ingin menyampaikan bisnis plan kami tentang Data Rewind Dimsum pedas manis, di mana latar belakangnya ialah usaha penjual makanan dan minuman merupakan salah satu jenis usaha yang paling populer di Indonesia. Selain karena makanan dan minuman adalah sebuah komoditas atau kebutuhan primer, psikologis dari masyarakat Indonesia sendiri yang senang mencoba hal-hal baru dan tengah hangat diperbincangkan, maka wajar saja apabila banyak produk makanan yang ketika viral, orang lain pun ikut berbondong-bondong untuk membelinya. Sama halnya dengan dimsum. Dimsum adalah istilah dari bahasa Kantonis dan artinya adalah makanan kecil. Biasanya dimsum dimakan sebagai sarapan atau brunch. Namun karena dimsum populer ke dunia dari Hong Kong, maka istilah dimsum lebih populer dibanding dianxian. Makanan asli Tiongkok ini memiliki rasa yang enak dan digemari oleh banyak masyarakat Indonesia. Di daerah Palembang sendiri, mungkin belum terlalu banyak yang menjual dimsum. Kalaupun ada, rasa-rasanya tidak dibuat secara maksimal. Penjual dimsum terkadang produknya menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia agar laris, sehingga rasa otentiknya kemudian hilang. Oleh karena itu, kami kelompok 3 membuat proposal bisnis ini sebagai peluang yang telah ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Data Rewind Dimsum diharapkan dapat menjadi alternatif jajanan masyarakat Palembang yang murah, enak, dan berkualitas, serta memiliki nilai gizi yang cukup. Tujuan dari usaha adalah memenuhi mata kuliah kewirausahaan, mendapatkan keuntungan dari produk, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta belajar mandiri dan melatih mental. Manfaat dari usaha ini ialah dapat meningkatkan kreativitas berinovasi dalam berbisnis serta dapat mengisi waktu luang di kala kuliah online. Baiklah, mungkin itu latar belakang yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Windu Saputra NIM 1911013 dari kelas 6A reguler sore. Ingin menjelaskan materi selanjutnya dari teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang deskripsi produk. Dikarenakan terbilang sedikit jumlah penjual dimsum di Kota Palembang, tentunya usaha ini masih sangat asing di telinga masyarakat. Dengan berbagai keunggulan yang ada dalam produk ini, kami optimis terhadap usaha yang kami jalankan. Karena memiliki ancaman yang minim, yaitu begitu sedikit pesaing dalam usaha sejenis di Kota Palembang ini. Selain itu produk dimsum ini juga memiliki nilai tambah yang berupa rasa yang autentik dan memiliki saus yang unik, yaitu saus pedas manis yang berbeda dibanding dengan pesaing lain. Identifikasi kekuatan dan kelemahan suatu usaha ini sangat diperlukan untuk menilai kapasitas usaha untuk bertahan di hambatan-hambatan atau pesaing dari kompetitor lain. Oleh karena itu, Data Rewind Dimsum membutuhkan analisis usaha sederhana dengan menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Strength sebagai berikut. Strength atau kekuatan meliputi harga yang terjangkau, rasa yang otentik, saus yang enak, kemasan yang menarik, kualitas dan alat bahan terjamin, higienis, pelayanan ramah dan cepat. Weakness, kelemahan, dikarenakan usaha ini baru, dia untuk berjualan masih sangat
wilayah penjualan yang strategis, pesaing yang sangat sedikit, penjualan yang tinggi. Threat, ancaman, harga bahan baku yang terkadang naik turun tentunya mengganggu penjualan nantinya. Penjual lain menjual lebih murah dengan kualitas lebih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, positioning. Sasaran produk ini adalah anak-anak muda yang secara karakteristik mereka suka untuk mencoba makanan-makanan yang lagi viral. Selain anak-anak muda, dimsum ini juga cocok untuk para orang tua yang ingin memberikan makanan untuk dirinya sendiri ataupun untuk anaknya. Dikarenakan rasanya yang enak, bertekstur lembut, siapapun pasti menyukainya. Jika mereka membeli produk ini dan menyukainya, biasanya mereka merekomendasikan dimsum ini kepada teman-temannya, maka promosi dari mulut ke mulut ini dapat membantu usaha kita menjadi lebih dikenal lagi. Peluang pasar, seperti yang disinggung pada subbab latar belakang, dimsum ini sedang dilindungi oleh masyarakat Indonesia sehingga permintaannya banyak di berbagai kota. Hanya saja di daerah kota Palembang penjualnya masih tergolong sedikit. Penjual ekosistem pun tidak memperhatikan inovasi dan kualitas produknya. Detariment Dimsum menghadirkan produk yang murah, enak, dan terjamin higienisnya. Analisis resiko dalam usaha bisnis dumpling ini tergolong kecil selain karena pesaingnya yang sangat sedikit, namun permintaan dari konsumen juga cukup banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emriki Arya Dinata, NIM 1911094 dari kelas 6A reguler sore. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang Detarwin Dimsum pedas manis. Yang kebagian aspek tentang aspek pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Dari yang pertama adalah sistem penjualan. Kami menggunakan sistem penjualan online untuk menawarkan produk kami, dimsum Detarwin Dimsum pedas manis. Nah, yaitu kami memanfaatkan layanan aplikasi secara online, termasuk GoFood, GrabFood, dan Seafood. Nah, di sini juga kami menyediakan selain online, kami juga bisa pesannya secara offline, yaitu dengan dapat delivery order atau DO dan cash on delivery atau COD. Nah, untuk sistem penjualan kami rasa itu saja yang kami sampaikan. Kedua, kami mempersiapkan produk. Bahan baku yang kami gunakan tentunya mudah untuk dicari, bisa didapat di pasar tradisional, dan juga tentunya kami memastikan bahan yang kami gunakan itu berkualitas baik dan tentunya bersih. Nah, ketiga, untuk promosi dimsum Detarwin Dimsum pedas manis kami di sini banyak menggunakan untuk memperkenalkan produk kami Detarwin Dimsum pedas manis itu. Yang pertama, iklan di media sosial. Seperti yang kami contohkan itu, biasanya kami mengiklankan produk kami itu dalam Instagram, di TikTok, atau di WA. Kami bisa memasarkannya di grup-grup. Yang kedua, kami biasa memberi contoh langsung ke konsumen atau tester yang kami bawa untuk kawan kantor ataupun ruang lingkup sekitar kita untuk mengenalkan produk kita. Yang kedua, bahan yang produk kita kenal itu hasilnya akan berkualitas baik. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan kami untuk Detarwin Dimsum pedas manis, untuk meningkatkan loyalitas konsumen, kami akan melakukan manajemen pelayanan yang baik, mulai dari pelayanan yang fast respon, pelayanan yang ramah, dan memberikan diskon dan promo di hari spesial. Pelayanan yang fast respon bertujuan agar apa yang didapat konsumen bisa terlayani dengan cepat dan sigap. Dan untuk selanjutnya, pelayanan yang ramah bertujuan agar memberikan kesan yang baik konsumen terhadap layanan kita. Sedangkan pemberian diskon atau promo di hari tertentu itu bisa
meningkatkan penjualan dan memperkuat loyalitas konsumen. Apabila tingkat loyalitas Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang The Darwin dimsum pedas manis dari segi aspek produksi. Tentunya kita melihat kalau untuk pembuatan dimsum itu kita membutuhkan peralatan produksi. Untuk menjalankan usaha, tentunya kami membutuhkan peralatan yang baik dan berkualitas. Nah, sini saya akan menjelaskan nomor 1, kompor gas, kedua, tabung gas, ketiga, panci kukusan, keempat, penjepit makanan, kelima, wadah cup, keenam, plastik klip atau untuk saus. Nah, dari segi produksi untuk peralatan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bahan baku. Adapun bahan baku yang dapat dalam pembuatan dimsum dan saus dimsum tersebut ialah yang pertama adalah bahan baku dimsum itu 100 lembar kulit dimsum, kedua 1,5 kg daging ayam, ketiga 250 gram daging udang, keempat 2 buah wortel parut, kelima 2 batang daun bawang iris tipis, keenam 2 butir telur, ketujuh 250 gram tepung sagu, ke-8 1 saset saus tiram, ke-9 1 saset kecap asin, 10 1,5 sendok garam, ke-11 1,5 sendok kaldu jamur atau tortole, ke-12 yaitu 1 saset lada bubuk. Itu untuk bahan. Nah, ini yang keduanya kami menyiapkan bahan untuk di saus dimsumnya. Yang pertama 10 siung bawang putih, yang kedua 50 gram cabai merah, yang ketiga 1 botol kecil saus sambal, yang keempat 1 botol kecil saus bangkok. Untuk proses produksi, cara pembuatan dimsumnya, sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, haluskan daging ayam yang bagian dada yang sudah difilet kemudian dicincang kasar udang. Yang kedua, campurkan daging ayam yang sudah dihaluskan dan udang yang sudah dicincang kasar ke dalam satu buah. Semua bahan dicampur jadi satu, telur, tepung, sagu, dan bawang dan 1,5 wortel parut, saus tiram, kecap asin, garam, lada, kaldu jamur. Lalu aduk sampai rata semuanya. Panaskan. Nah, yang ketiga, panaskan kukusan. Jangan lupa kukusan dioleskan minyak agar tidak lengket dan tutupnya dilapisi kain. Ambil kulit dimsum, lalu bentuk dan beri topping wortel di atasnya. Kemudian kukus dimsum selama 30 menit dan sampai matang. Ini saya akan menjelaskan cara membuat saus dimsum. Yang pertama, rebus bawang putih dan juga cabai merah, kemudian haluskan cabai dan bawang putih yang sudah direbus. Yang kedua, kemudian didihkan air sebanyak 1000 ml. Masukkan bawang putih dan juga cabai yang sudah dihaluskan tadi. Setelah mendidih, campurkan saus cabai dan juga saus bangkok, lalu tambahkan garam dan sedikit gula. Aduk hingga rata. Tunggu mendidih dan matikan. Nah, kalau untuk penjelasan dari saya mengenai itu, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Safitri dengan nomor ini 1911155. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek keuangan, yaitu rincian modal usaha. Yang pertama, kompor gas dengan jumlah 1 unit dengan biaya 150.000. Yang kedua, tabung gas dengan jumlah 1 buah dengan biaya 120.000. Yang ketiga yaitu panci kukusan dengan jumlah 1 buah dengan biaya 100.000. Yang keempat yaitu penjepit makanan dengan jumlah 1 buah dengan harga 10.000. Yaitu yang kelima, wadah cup atau isinya 50 dengan jumlah 1 pak, biayanya 10.000. Yang keenam, plastik klip yang isinya 50 dengan jumlah 1 pak dengan harga 5.000 dengan jumlah 100 lembar dengan biaya 20.000. Yang kedelapan, daging ayam 2 kg
dengan harga 60.000. Yang ke-9, daging udang dengan jumlah 1/4 dengan harga atau biaya 15.000. Yang ke-10 yaitu wortel 1/4 dengan harga atau biaya 2.000. Selanjutnya yaitu daun bawang dengan jumlah 50 gram dengan harga atau biaya 1.000. Yaitu selanjutnya telur dengan jumlah 2 buah, biayanya 3.000. Yang selanjutnya tepung sagu dengan jumlah 1/4 dengan biaya 3.000. Yang selanjutnya yaitu saus tiram dengan jumlah 1 bungkus dengan biaya 2.500. Selanjutnya kecap asin dengan jumlah 1 bungkus dengan biaya 1.000 rupiah. Dan selanjutnya garam 1 bungkus dengan biaya 1.000. Selanjutnya kaldu jamur. Selanjutnya yaitu lada bubuk dengan jumlah 1 bungkus dengan harga 1.000 rupiah. Selanjutnya bawang putih dengan jumlah 50 gram dengan harga atau biaya 1.500. Selanjutnya yaitu cabai merah dengan jumlah 50 gram dengan biaya 5.000 rupiah. Selanjutnya saus cabai 1 botol dengan harga atau jumlah 5.000. Selanjutnya saus mangkok 1 botol dengan biaya 5.000. Jadi total keseluruhan biaya tersebut yaitu 520.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rencana produksi, yaitu yang pertama produksi dimsum dengan jumlah produksi 100 buah per hari. Satu porsi isi 4 yaitu dapat 25 porsi dengan biaya tetap peralatan dengan biaya 380.000 rupiah. Yang kedua yaitu bahan baku per hari yaitu 140.000 rupiah. Yang ketiga, dimsum dijual dengan harga 15.000 per porsi. Jika dijual per hari 25 porsi, maka 25 kali 15.000 yaitu 375.000. Maka keuntungan yang didapat dalam menjual dimsum setiap harinya yaitu 235.000. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.